Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lutfi Abdul Latif. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Irfan Ardiyadi, MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan beberapa materi dalam presentasi ini. Adapun beberapa materi yang akan kami sampaikan, yang pertama adalah tentang pengertian dan sejarah lahirnya HAM yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Dan yang kedua adalah tentang macam-macam HAM yang akan disampaikan oleh saudari Khairunisa Aulia. Dan yang ketiga adalah tentang hukum HAM yang ada di Indonesia yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Marwan Ramdhani. Dan yang terakhir, yang keempat adalah tentang HAM di dalam Islam yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Fatur Rahman Abror. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kepada pembahasan, alangkah baiknya untuk kita mengawali presentasi kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kepada pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pengertian dan sejarah lahirnya HAM. Yang pertama adalah tentang pengertian HAM. Hak-hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak dasar yang dibawa sejak lahir dan melekat dengan potensinya sebagai makhluk dan wakil Tuhan. Meriam Budiarjo menegaskan bahwa hak-hak asasi manusia sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam masyarakat. Secara definitif, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin peluang bagi manusia untuk menjaga harkat dan martabatnya. Menurut James Wennicke, hak memiliki unsur-unsur. Yang pertama adalah pemilik hak, yang kedua adalah ruang lingkup penerapan hak, yang ketiga adalah pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Nah, ketiga unsur ini menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Semua hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, interdependent, dan saling terkait. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa hak-hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Berdasarkan itu, dapat diketahui bahwa ciri pokok hakikat HAM adalah yang pertama, HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. Nah, yang kedua adalah HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Yang ketiga, HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang HAM, tidak dibenarkan segala bentuk dan tindakan diskriminatif, baik berupa pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung, didasarkan pada pembedaan manusia atau dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar pada kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik,
politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Nah, mengenai sejarah lahirnya HAM, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sejarah lahirnya HAM. Istilah hak asasi manusia atau HAM bermula itu dari Barat, yang dikenal dengan istilah Right of Man, menggantikan istilah Natural Man. Akan tetapi, istilah Right of Man dianggap tidak mencakup Right of Woman. Jadi oleh Eleanor Roosevelt diganti dengan istilah Human Right. Karena istilah human right ini dianggap lebih netral dan lebih universal. Nah, teman-teman, barangkali hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Aulia Mujahidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama adalah hak asasi pribadi atau personal right. Hak asasi pribadi ialah hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contohnya, yang pertama, hak kebebasan untuk bepergian, bergerak, dan berpindah-pindah tempat. Yang kedua, hak kebebasan untuk memilih dan aktif dalam berorganisasi. Yang ketiga, hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Yang keempat, hak kebebasan untuk memilih dan memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing. Yang kedua adalah hak asasi politik atau political right. Hak asasi politik adalah hak yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contohnya, yang pertama, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemerintahan. Yang kedua, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Yang ketiga, hak untuk membuat dan mendirikan partai politik. Yang keempat, hak untuk mengajukan usulan petisi. Yang ketiga adalah hak asasi hukum atau legal equality right. Hak asasi hukum adalah hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya, yang pertama, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kedua, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil. Yang ketiga, hak mendapatkan pelayanan dan perlakuan hukum yang sama. Dan yang keempat adalah hak mendapatkan perlindungan hukum. Dan yang keempat adalah hak asasi ekonomi atau property right. Hak asasi ekonomi adalah hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contohnya, yang pertama, hak kebebasan dalam jual beli. Yang kedua, hak kebebasan dalam peminjaman. Yang ketiga, hak kebebasan dalam hutang piutang. Yang keempat, hak kebebasan memilih dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan yang kelima adalah hak asasi peradilan atau procedural right. Hak asasi peradilan adalah hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya, yang pertama adalah hak mendapat pembelaan di hukum. Contohnya, yang pertama adalah hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. Yang kedua adalah hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Dan yang terakhir adalah hak asasi sosial politik atau social culture right. Hak asasi sosial politik adalah hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contohnya, yang pertama, hak untuk memilih dan mendapatkan pendidikan. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pengajaran. Yang ketiga adalah hak untuk mengembangkan budaya sesuai dengan bakat dan minat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Marwan Ramdhani dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang hukum hak asasi manusia di Indonesia. Bagian pertama, pengakuan hak asasi manusia di Indonesia. Pengakuan hak asasi manusia di Indonesia telah tercantum dalam UUD 1945 yang sebenarnya telah lebih dahulu ada dibanding dengan Deklarasi Universal PBB, Universal Declaration of Human Rights, tanggal 10 Desember 1948. Pengakuan hak-hak asasi manusia di Indonesia
tampak pada antara lain: yang pertama, dalam pembukaan UUD 1945, alinea pertama, kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Alinea ini menunjukkan pengakuan hak asasi manusia berupa hak kebebasan atau hak kemerdekaan dari segala bentuk penjajahan atau penindasan. Alinea kedua mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ini menunjukkan adanya pengakuan atas hak asasi di bidang politik berupa kedaulatan dan ekonomi. Alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa serta didorongnya oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Alinea ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa kemerdekaan itu berkat anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Alinea keempat, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia. Alinea ini merumuskan juga dasar filsafat negara atau Pancasila yang maknanya mengandung pengakuan akan hak-hak asasi manusia. Yang kedua, dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, dan lebih jelasnya ada dalam makalah. Dan saya di sini akan menyebutkan pasal 28A sampai pasal 28J. Kemudian bagian ketiga, ketetapan MPR nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia. Berdasarkan ketetapan ini dirumuskan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Kemudian bagian keempat, peraturan perundang-undangan. Undang-undang tentang HAM di Indonesia adalah Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Dengan masuknya rumusan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, semakin kuat jaminan hak asasi manusia di Indonesia. Tugas negara selanjutnya adalah mengadakan penegakan hak asasi manusia dan memberi perlindungan warga dari tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Bagian kedua, penegakan hak asasi manusia di Indonesia dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah antara lain: yang pertama, pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia atau yang biasa disebut Komnas HAM. Yang kedua, penetapan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc dan keputusan Presiden untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Kemudian yang keempat, pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai alternatif pelanggaran HAM di luar pengadilan HAM sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang tentang HAM. Yang kelima, meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang hak asasi manusia. Mungkin dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Abrar dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian HAM dalam Islam. Pada dasarnya, semua Rasul dan Nabi Allah adalah pejuang-pejuang penegak hak asasi manusia yang paling gigih. Mereka tidak hanya sekadar membawa serangkaian pernyataan akan hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam kitab suci seperti kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran, akan tetapi sekaligus memperjuangkannya dengan penuh kesungguhan dan pengorbanan. Al-Quran menegaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Di samping mengajarkan hubungannya dengan Sang Pencipta yaitu Hablum Minallah, juga menegaskan tentang pentingnya hubungan antar manusia yaitu Hablum Minanas. Dalam hubungan dengan HAM dari ajaran pokok tentang Hablum Minallah dan Hablum Minanas muncul dua konsep hak, yakni manusia dan hak Allah. Setiap hak saling melandasi satu sama lain. Hak Allah melandasi hak manusia dan juga sebaliknya. Konsep Islam mengenai kehidupan manusia ini didasarkan pada
pendekatan teosentris atau yang menempatkan Allah melalui ketentuan syariatnya sebagai tolak ukur tentang baik buruk tatanan kehidupan manusia sebagai pribadi maupun sebagai warga negara. Berdasarkan tingkatannya, Islam mengajarkan 3 bentuk hak asasi manusia, yaitu yang pertama ada hak daruri atau hak dasar. Sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga hilang eksistensinya, bahkan hilang harkat kemanusiaannya, misalnya mati. Yang kedua, hak haji atau hak sekunder, yakni hak-hak yang bila tidak dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak elementer. Misalnya hak seseorang untuk memperoleh sandang pangan yang layak, maka akan mengakibatkan hilangnya hak hidup. Yang ketiga ada hak tahsini, yaitu hak yang tingkatannya lebih rendah daripada hak primer dan juga hak sekunder. Dengan demikian, HAM dalam Islam lebih dulu muncul, tepatnya Magna Carta tercipta 600 tahun setelah kedatangan Islam. Di samping nilai-nilai dasar dan prinsip HAM itu ada dalam sumber ajaran Islam, yakni Al-Quran dan hadis, juga terdapat dalam praktik-praktik kehidupan Islam. Tonggak sejarah keberpihakan Islam terhadap HAM, yaitu pendeklarasian Piagam Madinah yang dilanjutkan dengan deklarasi Kairo. Dalam Piagam Madinah, paling tidak ada 2 ajaran pokok yang berhubungan dengan HAM, yaitu pemeluk Islam adalah salah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa, dan hubungan antara komunitas muslim dan juga non-muslim didasarkan pada prinsip yang pertama, berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga. Yang kedua, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. Yang ketiga, membela mereka yang teraniaya. Yang keempat, saling menasihati, dan yang kelima, menghormati kebebasan beragama. Adapun ketentuan HAM yang terdapat dalam deklarasi Kairo, yaitu yang pertama ada hak persamaan dan kebebasan, yang kedua ada hak hidup, yang ketiga ada hak pelindungan diri, yang kelima ada hak kehormatan pribadi, dan yang kelima ada hak berkeluarga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, barangkali hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan ilmu-ilmu dalam materi yang kami sampaikan. Mari kita tutup saja presentasi kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.